Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali ini kita masuk ke materi lebih dalam tentang pengulangan, yaitu tentang notasi pengulangan. Ada beberapa jenis notasi pengulangan. Yang pertama berdasarkan jumlah pengulangan, kedua berdasarkan kondisi berhenti, ketiga berdasarkan kondisi pengulangan, empat berdasarkan dua aksi, dan yang kelima adalah berdasarkan pencacahnya. Nah, yang pertama berdasarkan jumlah pengulangan. Di sini ekspresi akan diulang sebanyak n kali, dan pengulangan pasti akan berhenti suatu saat setelah mengulang sebanyak n. Nah, untuk notasi algoritmiknya, di sini kita menggunakan keyword repeat n times, di mana keywordnya yaitu repeat akan mengulang sebanyak n kali, kemudian badan yang diulang yaitu ekspresi. Nah, di sini badan yang diulang atau ekspresi yang diulang itu akan menjorok ke dalam. Jadi dia masuk ke dalam blok repeat n times. Untuk translasinya di Python, itu ada dua jenis variasinya, yaitu menggunakan while serta for loop. Untuk while, di sini while sejumlah n, titik 2 ekspresi apa atau badan perulangannya, kemudian decrement n. Decrement n adalah nilai n yang akan berkurang sampai menuju kondisi berhentinya kapan gitu. Atau mungkin bisa juga nilai n ini akan bertambah sampai sejumlah kondisi berhentinya. Nah, variasi kedua yaitu menggunakan for loop, di mana kita menggunakan keywordnya adalah for, nama variabel, ini ya terserah, kita bisa menggunakan variabel apapun, in range n, yaitu selama variabel ini ada di dalam batas n, maka ekspresi atau badan perulangan ini akan dieksekusi. Nah, di sini ekspresi agak menjorok ke dalam, kita beri indentasi untuk menunjukkan bahwa ekspresi ini ada di dalam blok perulangan for. Nah, untuk contoh penerapannya, ini untuk for loop ini ada dua versi. Di sini notasi algoritmik contohnya kita punya kasus untuk mencetak kata halo sebanyak 10 kali. Kan di sini kita definisikan kamusnya yaitu n sama dengan 10. Di sini kita assign nilai n dengan 10. Nah, algoritmanya kita gunakan keyword repeat n times. Nilai n ini akan mengacu ke nilai yang sudah di-assign dengan 10 ini. Kemudian kita outputkan halo. Berikutnya untuk variasi di dalam Python-nya, di variasi for yang pertama, jadi kita definisikan n-nya sama dengan 10, kemudian algoritmanya for i, kalian bisa gunakan variabel apapun, contohnya di sini pakai i, for i in range n, selama dia dalam range-nya n, maka print halo. Nah, untuk variasi for yang kedua di dalam bahasa Python ya, di sini contohnya saya buat n-nya adalah 0, maka di sini algoritmanya for n, mulai dari n in range-nya 10, maka print halo. Jadi kalau untuk for sendiri, baik menggunakan i maupun n yang sudah didefinisikan di sini 0, gitu. I ini pun juga akan dimulai dari 0 gitu. Defaultnya untuk for akan dimulai dari 0 sampai batas n, jadi kurang dari n. Jadi kalau kita punya 0, maka dia akan sampai kurang dari 10, yaitu 9. Dimana jumlahnya akan tetap 10, 0 sampai 9. Berikutnya untuk penerapan menggunakan while-nya, di sini masih dengan kasus yang sama. Kita definisikan n-nya dengan 10, kemudian algoritmanya while n selama nilainya itu adalah 10, maka kita print halo. Kemudian dia akan decrement, dia nilainya akan mengecil, berkurang dari 10, kita kurangi 1. Jadi tiap dia sudah mencetak halo sebanyak sekali, nilai n juga akan berkurang 1. Itu menggunakan n min sama dengan 1 atau n sama dengan n min 1. Notasi yang kedua yaitu berdasarkan kondisi berhenti, di mana suatu ekspresi atau aksi akan dihentikan jika kondisi berhenti terpenuhi atau bernilai true. Jika tidak, ekspresi atau aksi tersebut akan diulang terus-menerus sampai mencapai kondisi berhentinya. Nah, tes untuk kondisi berhenti ini dilakukan setelah ekspresi atau aksi yang diulang itu dilakukan, sehingga setidaknya ada satu ekspresi atau aksi yang akan dilakukan terlebih dahulu, baru dilakukan tes
kondisi berhenti. Nah, pengulangan dengan metode seperti ini akan berpotensi mengalami kebocoran jika ada kemungkinan bahwa seharusnya ekspresi ini tidak pernah boleh dilakukan untuk kasus tertentu, karena nilainya seharusnya dari awal sudah mencapai kondisi berhenti, tetapi pengecekan kondisi henti ini baru dilakukan setelah aksi ini sudah dilakukan terlebih dahulu. Nah, untuk notasi algoritmiknya, sini kita menggunakan keywordnya adalah repeat until. Jadi kita repeat dulu ekspresinya. Jadi di sini paling nggak ada 1 kali aksi yang dilakukan until kondisi berhentinya itu sudah terpenuhi. Jadi dia akan mengulang ekspresinya atau badan pengulangan sampai kondisi berhenti ini terpenuhi. Nah, di dalam Python untuk translasinya menggunakan while, kita bisa gunakan while true, atau nilai while ini langsung mengarah ke suatu nilai. Kemudian kita jalankan ekspresinya, aksi yang akan diulang, kemudian kita increment nilai n-nya. Kemudian baru di dalamnya kita cek, if stop condition ini terpenuhi, maka break. Break ini untuk keluar dari pengulangan, kita akan bahas di materi berikutnya. Nah, untuk for, sama kita menggunakan for variable in range berapa. Ini kita bisa gunakan angka berapapun. Kemudian kita jalankan ekspresinya. Jadi selama variabel ini masih dalam range sekian, kita lakukan ekspresi atau aksi yang diulang. Kemudian baru dicek kondisi berhentinya. Jika stop condition ini terpenuhi, maka kita break, keluar dari pengulangan. Untuk penerapannya, di sini sama kasusnya kita akan mencetak kata halo sebanyak 10 kali. Maka di sini kita definisikan n sama dengan 1, while true, maka print halo. Kemudian nilai n ini akan bertambah 1. Nah, jika n ini sudah melebihi dari 10, jadi kita sudah mencetak kata halo sebanyak 10, maka dia break, keluar dari pengulangannya. Nah, untuk di for loop, di sini di algoritmanya kita gunakan for n in range-nya sekian, dan kita cetak halo. Jika n lebih dari 8, yaitu misalkan 9, maka kita break. Yang ketiga, berdasarkan kondisi pengulangan. Jadi, aksi akan dilakukan selama kondisi pengulangan ini masih dipenuhi atau bernilai true. Dan tes terhadap kondisi pengulangan ini dilakukan setiap kali sebelum aksi dilaksanakan. Jadi, sebelum aksi ini dijalankan, kita cek dulu kondisi pengulangan itu terpenuhi atau tidak. Nah, pengulangan ini akan berpotensi untuk menimbulkan aksi kosong atau tidak pernah melakukan aksi apapun. Karena bisa jadi pada tes yang pertama, dicek kondisi pengulangan yang pertama, itu kondisi pengulangannya tidak terpenuhi atau bernilai false, sehingga tidak ada aksi apapun yang dilakukan. Dia langsung keluar dari pengulangannya. Contohnya, di sini kita punya while kondisi pengulangannya itu terpenuhi, do ekspresinya. Jadi keywordnya adalah while do. Kemudian untuk di Python, itu kita bisa pakai while titik 2, kemudian increment n, increment atau decrement boleh, pokoknya nilai n akan menuju ke kondisi pengulangan itu berhenti gitu. Kemudian ekspresi atau badan pengulangan yang dilakukan apa. Contoh penerapan while dalam Python-nya, di sini contohnya tadi kita masih mencetak kata halo sebanyak 10, maka di sini nilai n kita set dengan 0, kemudian algoritmanya jika n lebih dari sama dengan 0, kondisi awalnya, dan n kurang dari 10, kenapa kurang dari? Karena di sini menggunakan awalnya adalah 0. Maka nilai n akan bertambah 1, kemudian kita cetak halonya. Dan di notasi keempat, yaitu berdasarkan 2 ekspresi. Jadi untuk notasi ini pengulangan seolah-olah menggunakan gabungan antara notasi bentuk pengulangan kedua dan ketiga tadi. Nah, mekanisme yang dilakukan oleh pengulangan ini yaitu dengan melakukan secara otomatis ekspresi yang pertama,
pada eksekusi yang pertama, kemudian dilakukan tes terhadap kondisi berhenti. Nah, tergantung nanti kepada kondisi berhenti yang dites. Bisa jadi ekspresi kedua akan diaktifkan, kemudian ekspresi satu akan diulang berikutnya. Atau pengulangan dihentikan karena efek metode dari ekspresi yang pertama tadi menghasilkan kondisi berhenti sehingga keluar dari pengulangan. Nah, pengulangan ini berguna untuk kasus-kasus di mana ekspresi 2 merupakan hal yang harus dilakukan tergantung dari hasil ekspresi 1. Nah, untuk notasi algoritmiknya, di sini kita pakai iterate stop. Jadi keywordnya itu adalah iterate stop. Jadi kita akan mengiterasi ekspresi yang pertama, kemudian kita cek kondisi stopnya, stop saat kondisi berhentinya terpenuhi. Kemudian lakukan ekspresi 2. Untuk transaksi di Python-nya, while true, kemudian kita lakukan ekspresi 1, ini kemudian bisa increment atau decrement mungkin. Kemudian jika stop condition ini terpenuhi bernilai true, maka kita lakukan ekspresi kedua, kemudian kita break. Untuk di Python-nya, kita menggunakan for variable in range, dan kita jalankan ekspresi 1. If stop condition ini terpenuhi, kita lakukan ekspresi kedua, kemudian break. Ini untuk contoh penerapannya. Sebenarnya hampir mirip tadi dengan di notasi yang kedua. Ini untuk while, kita set dulu n-nya 91, while true, kita print hello. Kemudian nilai n akan bertambah 1 hingga mencapai 10. Jika n lebih dari 10, maka print stop. Kemudian kita break, keluar dari pengulangannya. Atau jika menggunakan for, ya kita gunakan for n in range sekian, kemudian print hello. Jika n lebih dari 8, maka break. Nah, untuk notasi yang terakhir atau yang kelima, yaitu berdasarkan mencacah. Jadi, aksi akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai dari nama pencacah yang dijelajahi. Jadi, kalau misalnya teman-teman tadi perhatikan di for itu kita pakai nama variabel, itu disebut sebagai pencacahnya. Jadi, pencacah itu akan bertambah nilainya secara otomatis sampai mencapai range-nya atau batasnya. Itu yang disebut dengan dijelajahi. Nah, dengan memakai pengulangan di notasi ini, kita sebagai pemrogram atau programmer tidak perlu melakukan operasi terhadap suksesor atau predecesornya. Karena setiap kali setelah melakukan aksi, otomatis mesin akan melakukan operasi untuk mendapatkan suksesor dari harga yang berlaku saat itu untuk nama pencacah yang dijelajahi. Range-nya bisa dari kecil ke besar atau sebaliknya. Dan setelah pelaksanaan pengulangan selesai, harga yang tersimpan di nama pencacah tadi atau variabel tadi tidak terdefinisi. Jadi kalau mau dipakai lagi harus didefinisikan ulang. Di sini notasi algoritmiknya yaitu nama pencacahnya apa, kemudian kita gunakan keyword traversal, range-nya berapa, bisa kecil ke besar atau besar ke kecil. Ini ekspresinya adalah badan yang diulang. Nah, untuk di Python ada dua jenis. Yang pertama, nilai n awal sampai m akhir range-nya. Kemudian kita gunakan keywordnya for in range. Jadi for variable in range-nya dari n nilai awal sampai m nilai akhir, ekspresinya apa. Berikutnya di Python versi kedua untuk for, yaitu menggunakan for variable in range. Jadi n untuk nilai awal, n nilai akhir, ada o itu untuk step-nya. Jadi kita kasih jarak ekspresinya. Ini contoh penerapannya, masih dengan kasus yang sama, kita mencetak kata halo sebanyak 10 kali. Jadi dari for i in range, nilai awalnya adalah 0 sampai 10 nanti, kita akan print halo. Atau kalau menggunakan step itu jarak antar jarak tadi. Jadi for i in range 0 sampai 20 kita beri jarak 2. Jadi untuk menghasilkan 10 kali pengulangan, jika kita gunakan jarak 2 maka harus dikalikan 2 untuk langkah akhirnya. Itu maka disini gunakan 20 dengan stepnya 2. Di sini kita cetak halo gitu. Nah, itu beberapa jenis notasi pengulangan. Mungkin untuk notasi algoritmik ada
ada 5 jenis yang berbeda, tapi kalau untuk translasi atau variasi di Python-nya kita biasanya menggunakan dua, yaitu for atau while. Mungkin di bahasa pemrograman yang lain itu ada jenis-jenis bahasa atau keyword lain untuk menyatakan perulangan. Jadi di sini bijak-bijaklah teman-teman untuk memilih kira-kira jenis notasi mana yang sesuai untuk kasus saya gitu. Kemudian tinggal kita terapkan sesuai dengan bahasa pemrograman yang ada gitu. Kalau Python kita pilih menggunakan for atau while, karena tidak semuanya itu bisa diselesaikan dengan dua-duanya. Ada yang hanya khusus untuk for, ada untuk while-nya, tergantung kasus kita. Oke, jadi selama berlatih agar bisa terasa kemampuan untuk menggunakan senjata notasi ini. Oke, sekian, terima kasih dan selamat belajar.